Iya Bang. Pertanyaannya itu mengapa analisis audiens diperlukan? Menurut saya pribadi sangat diperlukan dan sumber dari PPT tadi dia sangat diperlukan karena sebelum kita melakukan komunikasi bisnis seenggaknya kalau kita udah menganalisis lawan bicara kita atau audiens kita, seenggaknya kita tahulah cara untuk menyampaikan komunikasi biar audiensnya itu bisa tepat sasaran dan mengerti apa maksud komunikasi kita. Ya. Ya. Gimana Mbak Vera? Iya Bang, cukup jelas. Terima kasih Bang Eristia. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan ya. Pertanyaannya, jelaskan 4 bentuk organisasi pesan berdasarkan reaksi audiens. Nah, reaksi audiens itu ada 3 macam. Yang pertama, direct requisition. Direct requisition itu permintaan langsung, yaitu pesan yang penyampainya langsung pada poin yang dituju dalam bentuk surat atau memo. Nah, yang kedua itu ada pesan rutin, good news, atau goodwill. Nah, pesan rutin itu pesan atau informasi yang disampaikan secara rutin yang merupakan bagian dari bisnis tetap. Nah, yang ketiga ada bad news. Bad news itu pesan-pesan yang tidak menyenangkan atau berpotensi menimbulkan kekecewaan. Yang keempat, maaf tadi ada 4 ternyata. Yang keempat itu ada pesan persuasif. Pesan persuasif itu tujuannya untuk membujuk atau penerima tertarik pada pesan tersebut. Seperti itu. Mbak Ulan gimana? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Mbak Ulan udah cukup Mbak. Oke. Tadi pertanyaan pertama dari Putri tentang brainstorming ya. Ini brainstorming ini sebenarnya bagus sekali ya. Brainstorming itu bagaimana cara kita mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan itu dengan cepat. Nah, misalkan gini, saya tanya, kalau mau makan mie enaknya pakai apa? Pakai telur, pakai sawi, Pak, pakai saus. Cepet ya, kalau yang udah lapar tuh ya. Udah mantap ini Pak, hujan-hujan soalnya di sini. Jadi brainstorming itu bagaimana cara memancing. Nah, jadi ibaratnya bukan mendoktrin. Mendoktrin itu membuat satu pikiran orang menjadi nurut. Nah, itu mendoktrin. Tapi kalau misalnya brainstorming, dia melatih bagaimana orang-orang atau di sini kalangan bawahan itu menjadi termotivasi untuk menjawab. Misalkan gini, saya satu misal Maulana satu pimpinan perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu mengalami titik terendah atau menuju kebangkrutan, maka akan digelar rapat umum. Misalkan rapat umum seperti itu. Nah, ada yang bilang, Maulana akan bilang begini, bagaimana caranya agar produk kita tetap diterima dan penjualan tetap berlangsung dengan baik. Ada yang bisa bantu, kasih solusi? Nah, yang satu mikir, yang satu diam, yang satu sambil ngopi di pojokan ya, yang satu di belakang sambil ngerokok. Nah, jadi kan nggak, sebenarnya gini, bukan itu yang diminta dan tujuannya, tapi bagaimana reaksi cepat dari peserta yang ada di rapat tersebut. Nah, diharapkan bagian-bagian yang top level nih, manajer ke atas, itu punya quick search gitu. Jadi biar teman-teman, biar pemimpin perusahaan tuh bisa melakukan langkah strategis apa yang akan dijalankan. Misal, oke Pak, menurut saya, misalkan gini ya, oke Pak, menurut saya kita harus melakukan diversifikasi produk, di mana produk itu produk yang sudah existing, yang sudah ada tetap berjalan, dan kita buatkan varian baru
banyak ya, banyak dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan produk dan akhirnya setelah melewati masa kejayaan, akhirnya menurun penjualannya dan tiba-tiba mereka mengeluarkan inovasi baru untuk mendongkrak penjualan. Salah satunya dengan mengeluarkan diversifikasi produk, entah itu misal Indomie kan waktu itu cuma ada soto, goreng, dan apa satu lagi tuh saya lupa tuh. Cuma ada 3 varian saja. Tapi ketika Indomie sudah menurun penjualannya, pihak dari Indofood melakukan diversifikasi produk, yaitu menambah varian rasa baru, jenis baru, dan kemasan-kemasan baru. Ada yang jumbo, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar penjualan tetap berlangsung dan terjual dengan baik di pasaran. Nah, ide-ide itu yang ditanamkan oleh pimpinan perusahaan kepada bawahannya agar bereaksi cepat. Nah, apa saja yang akan didapat dari sana? Nah, brainstorming ini tidak hanya sebatas dalam ungkapan rapat saja, tapi dilatih dalam cara kalian pernah ada acara outing di luar selain di pekerjaan. Nah, acara outing itu melatih penyegaran brainstorming dari tiap-tiap karyawan agar dilatih, satu dari teamwork-nya, yang kedua dari kualitas cara bagaimana dia berkomunikasi dengan baik ke atas maupun ke bawah. Dan yang ketiga yaitu memupuk semangat agar tetap semangat dalam bekerja gitu. Jadi brainstorming ini penting sekali dalam perusahaan guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Biar orang-orang yang sudah lama nih, yang sudah ada, bisa dibangkitkan kembali semangatnya. Nah, kadang-kadang kan masalahnya adalah orang-orang yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun di dalam satu perusahaan, mereka berada di istilahnya comfort zone ya, di mana orang-orang itu susah untuk menerima perubahan. Nah, inilah pentingnya brainstorming buat mereka supaya mereka bisa terpacu untuk maju, untuk mengeluarkan ide-ide yang memang bisa menguntungkan perusahaan. Jadi kalau misalkan sudah lama terus ya ini kerjaan itu aja kan bosan juga. Nah, harus adanya penyegaran agar karyawan-karyawan itu melatih lebih cepat dan lebih kreatif ke depan. Seperti itu. Itu manfaat salah satunya dari brainstorming. Itu ya, Putri ya. Putri belum ngantuk karena belum ya. Oke, pertanyaan kedua tadi tentang pengorganisasian yang efektif. Dari siapa tadi ya? Lupa deh. Dari siapa dia? Ya, pengorganisasian efektif itu sudah dijabarkan tadi cukup jelas ya dalam pemaparannya. Kemudian analisis audiens. Nah, tadi sudah dibantu sama Pandu ya tadi ya? Iya, Pak. Ya, analisis audiens di mana kita berada di dalam satu acara. Misal saya dalam satu seminar nih, kalau saya tidak tahu audiens saya seperti apa, terus materi yang akan dijabarkan juga seperti apa, bagaimana audiens bisa menerima dengan baik apa yang dipaparkan. Betul, Pak. Nah, jika misalkan kita lagi berbicara tentang komunikasi bisnis, tapi materi yang disampaikan yaitu tentang penganggaran, nah, rada-rada nggak nyambung dikit nih, ya kan? Yang lain berpikir tentang komunikasi bagaimana yang baiknya, yang satu bagaimana, oh ini anggaran untuk pengeluaran sekian, ini sekian, dan lain-lain sebagainya. Berarti kan nggak nyambung ya. Nah, analisis audiens harus diperhatikan. Bagaimana audiens bisa menerima materi yang akan kita berikan dengan baik. Nah, contohnya atasan dengan bawahan pun sama.
Nah, sekarang tadi disebutkan juga komunikasi lintas budaya. Nah, karyawan kita seperti apa dan di mana kita berada. Misalkan kalian berada di Lombok nih. Nah, Lombok tipikal orangnya tuh berbeda jauh dengan yang ada di Jakarta. Jadi yang ada di sudut sana, di pulau sana, dengan yang di kota besar, apalagi di ibu kota, itu beda sekali cara pemikirannya. Kalau kita menyampaikan sesuatu ke orang yang daerahnya lebih padat, lebih bagus, dan lebih mapan ya, contoh di ibu kota, itu lebih mudah. Kita menyampaikan apapun itu lebih mudah diterima. Ketimbang kita harus kita berada di tempat yang agak pelosok dikit ya, bahasanya harus disesuaikan. Jadi kalau bahasanya agak seram dikit, nggak ngerti orang sana kan beda ya. Kalau di ibu kota berarti kan level pendidikannya juga ke atas. Tapi kalau misalkan yang di pelosok sana, ya kita ngomong agak-agak nyerempet dikit ke anggota DPR, ke yang agak-agak kaku dikit, mereka nggak ngerti ini ngomong apa ya, kan gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi di mana audiens kita berada. Itu salah satu. Oke, yang terakhir bentuk pengorganisasi pesan ke audiens ya. Jadi sudah disampaikan ada 4 bentuk, mulai dari permintaan langsung, ada pesan rutin, pesan persuasif, sama pesan tidak menyenangkan. Nah, jadi pesan tidak menyenangkan, ada yang tahu contohnya seperti apa? Nah, salah satu contohnya, misalkan ada terjadi pandemi, pandemi COVID-19. Pesan yang tidak menyenangkan adalah pengumuman pengurangan Karyawan. Saya rasa kalau ada pengurangan karyawan, udah nggak enak didengar ya. Pengurangan gaji juga nggak enak, Pak. Ini curhat, jangan mulai ini. Jadi pesan yang disampaikan harus jelas dan bisa diterima dengan baik oleh audiens, di mana audiens itu sesuai dengan kriteria yang memang ada dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Seperti itu. Clear ya? Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Saya sebelah sono Pak, saya udah ngantuk ini sebenarnya, tapi masih ada satu mata kuliah lagi. Sama Pak, kita juga pasti ada satu lagi Pak. Iya Pak, gitu. sama kita juga. Sama ya. Ya udah, sekarang coba ngopi dulu ya, biar enak. Aduh. Harus fresh. Jadi gimana caranya mood harus tetap naik ya, jangan turun naik kan di posisi terakhir udah ngantuk aja bawaan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok? Gimana War? Mau ngomong apa War? Lumayan ngantuk Pak. Lumayan ngantuk ngopi War, jangan liatin aja. Lagi ngopi Pak, aman. Lagi ngopi ya. Oh. Ngopinya pakai air ya, jangan lupa. Ntar ini aja bubuknya aja dulu. Biasanya Anwar sama ngopi sama nyemil dedek Pak, kalau Anwar. Bukan saya yang ngomong ya War ya. Saya orang baik kok. Ya Pak, aman sayang. Sabar ya War. Gak apa-apa Pak, emang aku gitu Pak, suka kesurupan. Oke, silakan kelompok 4 saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya, oh ya, absen itu di awal dan di akhir ya, jadi ada 2 pertemuan dalam 1 kali video conference ini. Jadi pertemuan pertama dan kedua, absennya pertama sudah dan
nanti di akhir di absen kembali ya. Siapa? Oke. Sekarang kelompok terakhir. Ayo Ida. Tadi Ida kayaknya berebut nih. Tidak, ini ya semangat sekali ya. Iya. Ayo Ida, kibarkan benderamu. Silahkan. Boleh disebutkan kelompoknya siapa aja? Ida, Ida, oke. Kemudian ada Vera Monica, Vera Monica, oke. Dina Aulia, Tina Aulia, Hamida, oke. sama Ida Fitria. Ida Fitri. Oke, saya mulai ya, Pak. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan komunikasi bisnis yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya, dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Sejarah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication bukanlah sebagai barang baru dalam kehidupan manusia. Ia telah ada sejak manusia melakukan kontak atau berinteraksi dengan latar kebudayaan yang berbeda. Namun, studi tentang komunikasi lintas budaya secara sistematis, ilmiah, dan akademis baru dikaji pada akhir abad 1960-an atau awal 1970-an sebagai bagian tak terpisahkan dari studi disiplin ilmu komunikasi. Pada intinya, kemunculan studi komunikasi lintas budaya ini didasari oleh ketidakmampuan individu-individu untuk saling memahami pihak lain dalam dinamika pergaulan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina. Selanjutnya, karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Yang kedua, komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau ini dapat dilakukan melalui media. Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi. Selanjutnya, bila kedua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi. Selanjutnya, tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Litvin menyebutkan beberapa alasan tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya yang antara lain, satu, dunia sedang menyusut. Kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut, meskipun nilai-nilainya berbeda. Yang ketiga, nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya. Yang keempat, setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.
Yang kelima, perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. Selanjutnya akan disambung sama Ida Fitria. Ida nggak nyaut sih, Vin, dilanjut aja, Vin. Dilanjut aja. Selanjutnya, hambatan komunikasi lintas budaya. Hambatan komunikasi atau juga yang dikenal sebagai communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Contoh kasus anggukan kepala di mana di Amerika Serikat, anggukan kepala mempunyai arti bahwa orang tersebut mengerti. Sedangkan di Jepang, anggukan kepala tidak berarti seseorang setuju, melainkan hanya berarti bahwa orang tersebut mendengarkan. Contoh lain adalah bahasa di daerah Cilacap. Kata koe sudah menjadi kebiasaan untuk memanggil sebagai ganti kamu. Sedangkan di Jakarta kadang menggunakan kata lo sebagai sebutan kamu. Dengan memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi semacam ini dapat kita lalui. Oke, selanjutnya teori-teori. Yang pertama, anxiety atau uncertainty management theory atau teori pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian. Teori yang dipublikasikan William Goody-Kunz ini memfokuskan pada perbedaan budaya, pada kelompok, dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat digunakan pada segala situasi di mana terdapat perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Goody-Kunz meyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar penyebab dari kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Terdapat dua penyebab dari misinterpretasi yang berhubungan erat. Kemudian melihat itu sebagai perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi suatu emosi. Dua phase negotiation theory. Teori yang dipublikasikan Stella Ting-Tumei ini membantu menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya dalam merespon konflik. Ting-Tumei berasumsi bahwa orang-orang dalam setiap budaya akan selalu negotiation phase. Istilah itu adalah metafor citra diri publik kita, cara kita menginginkan orang lain melihat dan memperlakukan diri kita. Face walk merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menjaga dan menyimpan rasa malu atau face loss, dan menegakkan muka terhormat. Identitas kita dapat selalu dipertanyakan, dan kecemasan dan ketidakpastian yang digerakkan oleh konflik yang membuat kita tidak berdaya atau harus terima. Postulat teori ini adalah face walk orang-orang dari budaya individu akan berbeda dengan budaya kolektivis. Ketika face walk adalah berbeda, gaya penanganan konflik juga beragam. Sekian presentasi dari kelompok 5. Ada yang ingin bertanya? Febri. Febri boleh. Ya, Feb. Gimana Febri? Febri Kapora. Febri, silakan. Jelaskan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Jelaskan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Iya, Kak. Oke, selanjutnya. Arlan. Arlan. Ya. Oke, Arlan. Ya, pertanyaannya, apakah permasalahan yang mendasari komunikasi lintas budaya? Apakah permasalahan yang mendasari komunikasi lintas budaya? Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Wulan boleh. Putri boleh, Putri. Siapa, Wulan? Ya, Wulan dari kelompok 10 mau menanyakan budaya mempengaruhi. Pertanyaannya apa? Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi? Itu saja. Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi? Ya, selanjutnya. Putri? Putri jadi bertanya? Ya, boleh.
Mana? Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Itu saja. Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Oke, selanjutnya. Putri? Putri jadi bertanya? Ya, boleh. Boleh. Mana? Putri izin bertanya. Kan komunikasi antar budaya ini kan akan berjalan dengan efektif apabila hambatan-hambatan tersebut kan dapat diatasi. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Cara mengatasi hambatan-hambatan dari komunikasi. Komunikasi lintas budaya. Ya, terima kasih. Sama-sama Putri. Oke, Vina, ada yang mau dijawab dulu, Vin? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti Erliana dari kelompok 4 ya. Pertanyaannya itu, jelaskan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Bantu jawab ya, Febri. Jadi, komunikasi lintas budaya sangat penting dalam berbisnis. Berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budayanya tidak mungkin dapat kita hindari. Terlebih lagi dalam era globalisasi masa ini. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Jadi komunikasi lintas budaya sangatlah penting untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan mengurangi halangan untuk memasuki pasar, sehingga memperluas arena perdagangan internasional. Selain mempermudah hubungan bisnis, pemahaman terhadap budaya juga meningkatkan reputasi perusahaan. Sekian jawabannya. Ya, jelas, Kak. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arlan. Mana tadi pertanyaannya? Apakah permasalahan yang mendasari komunikasi lintas budaya? Permasalahan yang mendasari komunikasi lintas budaya yang sering terjadi itu antara lain fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, nonverbal, dan kompetisi. Begitu Arlan, ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Terima kasih Arlan. Wulan, tadi pertanyaannya bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi ya? Bentar. Wulan, Ya. bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi? Izin menjawab, budaya sangat mempengaruhi komunikasi. Ketika seseorang berkomunikasi, pada umumnya terdapat kecenderungan untuk menggunakan asumsi budayanya sendiri dan menganggap orang lain memiliki budaya, bahasa, dan persepsi seperti dirinya. Contohnya saja, orang Batak dalam berkomunikasi terkenal dengan suara yang tegas, lugas, kencang, dan nyaring. Hal ini terjadi karena memang budaya yang sudah lama ada di suku tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam komunikasi. Begitu, Lan. Bisa dipahami? Oke, Vera, makasih atas penjelasannya. Oke,
Oke, sama-sama Wulan. Jadi boleh tergantung lanjut lagi ini nggak, ya Pak? budaya ya. Boleh, silakan. Kak Vera, aku mau nanya ya. Iya, ini siapa? Oh, Lia ya? Iya. Aku Sri Mulyaningsi dari kelompok 10 mau tanya perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya itu apa ya? Perbedaan komunikasi budaya dengan lintas budaya. Dengan lintas budaya. Iya, makasih Kak Vera. Terima kasih, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Putri dulu. Boleh. Tadi Wulan sudah ya? Sekarang Putri. Wulan sudah, Pak. Oke. Dari Putri, komunikasi antar budaya akan berjalan dengan efektif bila hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Di antaranya bila satu pihak yang berkomunikasi tersebut mampu meletakkan dan memposisikan komunikasi di dalam suatu konteks kebudayaan lawan bicaranya. Kedua, pihak-pihak yang berkomunikasi mampu meminimalkan kesalahpahaman atas pesan-pesan yang dipertukarkan. Yang ketiga, pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan antar budaya, serta memiliki kemampuan untuk membangun relasi-relasi antar budaya. Dan yang terakhir, yang pasti saling menghormati antar budaya yang ada. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi, Putri? Tidak, Vera, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Putri. Ina, boleh dijawab pertanyaan dari Lia? Oke, Kak Vera. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kalia. Jadi, perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Jadi komunikasi antar budaya merupakan sesuatu yang memiliki arti umum pada komunikasi antar individu yang mempunyai latar belakang atau pola hidup yang berbeda. Seringkali terdengar bahwa komunikasi antar budaya memiliki pengertian yang sama dengan komunikasi lintas budaya. Padahal komunikasi lintas budaya sendiri lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu. Seperti gaya komunikasi laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga terjadilah persilangan antar bahasa pada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut sebagai komunikasi lintas budaya. Sedangkan untuk komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara dua individu yang memiliki pola hidup atau tata cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan terletak pada sisi lain dari hasil persilangan antar budaya. Kemudian, komunikasi lintas budaya dapat dilihat dari hasil persilangan komunikasinya. Seperti itu, Kak, jawabannya. Bisa dipahami? Makasih, Vina. Sama-sama, Kak. Sudah cukup, Pak? Pak Arif, bisa saya tutup presentasinya? Harusnya kemana? Ayo, mulai ya. Udah, Kak Ida. Ida udah selesai presentasinya. Udah selesai. Ini apa? Aku ketiduran. Bapaknya kemana? Bapaknya kayaknya lift deh. Sama Ul, dosennya keluar tuh kayaknya. Sinyal mungkin ya.
Sinyal. Matanya jahat banget sama Ut. Kenapa? Pikon ketiga jam berapa dong? Habis ini langsung Vkon 3 jam 5 jam 3.15. Oke, suara saya terdengar bagus di sana. Ya, terdengar Pak. Terdengar, Pak. Dengar, kedengaran Pak. Ya, sinyalnya di sini jadi agak kurang. Oke, sampai jumpa tadi maaf Ya, Pak. selesai. Sudah, Pak. Sudah dijawab semua pertanyaannya, Pak. Oh, kok cepat sekali sinyal saya enggak. Oke. Jadi pertanyaan jadi Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Udah. Iya, Pak, jadi nggak kedengeran. Belum, Pak. Belum. Caranya di sini ini agak bentar, mungkin sinyalnya sambil menunggu. Iya Jelas Pak, suara saya? sinyalnya hilang-hilangan Pak, kayak dia. Curhat. Siapa sih? Sudah stabil. Apakah sudah terdengar di sana? Sudah Pak. Oke. Mohon maaf tadi saya tidak menyiapkan ya, di sini membahas tentang komunikasi lintas budaya. Maaf Pak, masih putus-putus Pak. Iya, Pak. Putus-putus. Suaranya hilang-hilangan Pak, kayak dia kadang-kadang. Curhat mulu. Oke, sudah terima dengan baik? Sudah, Pak. Sudah Pak. Saya sampai pakai 3 provider nih. Mantap. Oke. Saking ini ya bermasalah sinyalnya di sini. Oke. Sampai di mana tadi? Mohon maaf nih. Sudah clear semua pertanyaannya ya? Sudah, Pak. Oke. Komunikasi lintas budaya. Tadi bagus sekali dibawakan oleh teman-teman, yang tayangnya juga ada bagus. Di mana komunikasi lintas budaya ini harus disesuaikan dengan tempat di mana dilakukan komunikasi tersebut ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana pengaruh komunikasi budaya ke dalam dunia bisnis. Nah, dunia bisnis juga harus tahu ya di mana tempat dia
menjalankan kegiatannya. Empatnya tadi sudah dijelaskan, ada yang bilang kalau orang Batak sama orang Jawa beda ciri khasnya. Kalau orang Batak agak kasar tadi ya, bukan kasar sih sebenarnya. Saya pernah bicara sama orang Batak nih. Jadi dia tuh memang Logatnya emang iya. Ngegas mulu Pak. Kalau ngobrol sama orang Batak Pak, ngegas mulu. Iya. Kalau dia ngegas berarti kita ngerem. Iya Pak, ngegas mulu. Enggak semua. Jadi kebanyakan memang rata-rata ya orang Sumatera Utara memang seperti itu. Itu tidak semua, karena ada beberapa yang marganya. Jadi mereka lain marga, lain tata bahasa ya. Nah, marganya yang agak kesinian tuh, agak perkotaan sedikit, itu lebih halus mereka. Jadi saya pernah waktu itu datang ke daerah Samosir. Jadi pulau yang ada di tengah Danau Toba. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah jalan-jalan ke kayaknya seputar Unpam aja ya. Unpam, Rangkas Bitung, Ciseeng, Parung ya. Nah, jadi di sana itu cara bicaranya beda dengan orang yang ada di Medan Kota. Nah, kalau di Medan Kota bahasanya sudah campur-campur, tapi kalau di sana halus kan. Jadi sama kayak orang Jawa. Nah, orang Jawa nih, kalau kita berjalan ke arah tengah sampai ke arah Surabaya, itu berbeda-beda ciri khasnya. Kalau kita mampir ke Jawa Tengah sedikit, itu di daerah Tegal, bahasanya logatnya agak gimana ya, agak naik sedikit ya. Tapi kalau kita datang ke daerah tempat saya, di Jogja, itu halus sekali. Jadi kalau orang Jogja itu kalau ngomong sangat ini ya, sangat sopan sekali, totok kromonya sangat dijalankan. Jadi ketika orang Jawa ketemu, mereka akan beradu sifat, di mana sifat Jawa ini lebih lebih agak rendah. Maksudnya tata logatnya yang disampaikan lebih gampang dipahami ketimbang orang Batak. Mungkin menurut mereka bahasa dia sudah sangat lembut dan sangat pelan ya. Nah, memang biasanya mungkin di daerah pesisir atau di daerah yang anginnya kencang, di sana tuh harus teriak. Jadi kebiasaan berteriak di sana, bahasa yang tadi menurut kita agak kasar, menurut kita agak kencang, di sana tuh udah biasa gitu ya. Itulah perbedaan topografi atau letak di mana bahasa itu terjadi dan ada. Nah, ketika kita pergi ke daerah Kalimantan, di mana daerah Kalimantan itu lebih banyak hutan di sana, lebih masih sepi di sana. Kita bandingkan dengan beberapa daerah yang memang sudah kita kenal, misal di Jakarta ya. Nah, beda penyampaiannya. Di sana masih menggunakan bahasa-bahasa yang memang notabene-nya itu adatnya masih sangat kental. Kita bisa menerima masukan dari sana lebih cepat ketika kita sudah memahami karakter orang-orang sana. Nah, ketika kita belum memahami, kita akan bingung nih, ini ngomong apa dan caranya bagaimana cara kita ngomong baik sama dia. Begitu. Jadi harus disesuaikan. Lintas budaya sangat berperan penting dalam menerapkan komunikasi, apalagi dalam komunikasi berbisnis. Nah, ini saya ngomong kayak ngedongeng ya. Yang lain udah pada ngeriep matanya, nanti lama-lama tidur. Iya nih Pak, soalnya di luar hujan Pak, jadi aduh. Nah, yang lain sudah menutup on cam sambil mendengarkan sambil gimana gitu ya. Makan singkong rebus kayaknya enak nih sambil ngopi ya. Jadi mata kuliah terakhir, mata kuliah apa? Informasi manajemen Pak. Sistem informasi manajemen. Iya. Juga penting ya.
Jadi kembali lagi lintas budaya, di mana budaya tiap daerah itu berbeda-beda. Dan kayak saya berbicara sama teman-teman nih, mungkin ada yang menurut teman-teman di sana, kok Pak Fatan suaranya agak keras atau agak lembut? Lembut mungkin iya ya. Ada yang Iya. ada yang sedikit, wah ini suaranya sangat-sangat bagaimana gitu ya. Di satu sisi lain berbeda tanggapannya. Nah itulah gimana caranya kita menerapkan komunikasi yang baik lintas budaya. Karena tiap-tiap budaya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tiap orang juga berbeda. Nah, benar sekali. Kalau mohon maaf ya, saya singgung sedikit bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda yang ada di pesisir itu dibandingkan daerah Bandung memang jauh ya. Bandung tuh agak lembut. Jauh banget, Pak. Jauh, Pak. Bandung sama Banten jauh, Pak. Jauh. Udah halus banget. Kalau kita bawa meteran nggak sampai soalnya ke Bandung. Oke, jadi yang ada di Sukabumi atau yang di Lebak, Banten, bahasa Sundanya akan mungkin sedikit berbeda pengucapannya ketimbang kita bandingkan daerah Bogor maupun daerah Bandung ya. Nah, ntar jangan salah, ini yang daerah Bandung bilangnya baik, di sana penyampaiannya kurang baik. Gitu. Nah, tadi ada yang nanya juga tuh, bagaimana cara mengatasi hambatan? Hambatannya, nah, tadi dijawab gimana tuh kelompok 5? Boleh saya tahu jawabannya? Boleh, Pak. Boleh, Sebentar. silakan. Pertanyaan dari Kak Putri, Pak. Kak Putri ya, Kak Putri mana nih? Putri Rogaya. Oke. Kak Putri ya. Oke. Gimana jawabnya? Nah, Ibu Vera. Satu, pihak-pihak yang berkomunikasi tersebut mampu meletakkan dan memfungsikan komunikasi di dalam suatu konteks kebudayaan lawan bicaranya. Dua, pihak-pihak yang berkomunikasi mampu meminimalkan kesalahpahaman atas pesan-pesan yang dipertukarkan. Yang ketiga, pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan antar budaya, serta memiliki kemampuan untuk membangun relasi-relasi antar budaya. Begitu Pak jawabannya. Oke, bagus sekali. Nah, saya garis bawahi kepada keterampilan komunikasi dan tekanan budaya. Dimana kalau kita punya alasan berbeda tempat, penyesuaiannya pun berbeda juga ya. Nah, alhamdulillah saya di kampus, atasan saya Pak Rektor sama Ketua Yayasan ini orangnya sangat baik hati ya. Jadi saya ngomong apa aja didengar di sana. Jadi lebih mudah sekali. Nah, jadi keterampilan komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Nah, di satu sisi tadi kita sudah belajar mengenai lobbying. Nah, lobbying. Nah, jadi gimana caranya kita melobi rekan kerja atau klien agar rencana yang akan kita jalankan berjalan dengan baik. Nah, kembali lagi ke keterampilan komunikasi, di mana keterampilan komunikasi ini sangat penting diterapkan pada tiap-tiap kegiatan. Tidak hanya kegiatan dalam acara formal saja, tapi di acara informal juga tetap dilaksanakan bagaimana caranya menerapkan komunikasi dengan baik. Yang pojok sana udah ngantuk ya, Pak. Aduh ya Allah, ini mata udah 5 watt katanya. Udah 5 watt semua, Pak. Iya. Apalagi ntar masuk pelajaran sistem informasi ya, harus data segala macam ya. Udah tambah, Pak, udah. Nggak apa-apa, harus tetap semangat. Kemudian, nah, yang akan bermasalah jika adanya tekanan budaya. Di mana tekanan budaya ini membuat segelintir orang ya, atau beberapa orang harus memahami karakter
lebih rinci dari budaya yang akan dia hadapi. Nah, tadi kan kita udah singgung daerah Sumatera, sekarang kita singgung daerah Papua. Tadi kita udah ngomong, saya pernah ngomong ke ini ya, Manokwari. Di sana beda sekali kita berbahasa dengan Papua yang sudah ada di daerah kita. Pernah lihat ya orang-orang Papua dekat-dekat kita ya? Kenapa? Nah, yang pernah ditarik motornya pernah lihat orang Papua ya? Oh, itu orang Ambon Leasing, ya? mata elang. Itu leasing, Pak. Oh, leasing ya? Beda ya, beda. Oke, jadi di sana ada yang bilang orang Papua itu keras, ada yang bilang orang Papua itu susah diatur dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak, karena saya berhadapan dengan orang yang memang enak dalam arti kita bisa berbahasa dengan baik dan dia mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, begitu dia bisa kita ajak bercanda ya, karena memang itu di kota. Saya belum mengarah ke yang pelosok-pelosok sana, yang mungkin masih pakai koteka dan lain sebagainya. Saya juga belum paham seperti apa, tapi setidaknya itu membuat pelajaran buat saya untuk bagaimana saya berkomunikasi dengan orang yang saya tidak kenal, dengan budaya yang baru saya temui, dan letak geografis yang jauh dari rumah, gitu ya. Kadang kan orang akan agak gugup ya kalau misalkan bertemu orang baru, situasi baru, dan bagaimana budaya yang akan diterapkan. Tapi itulah tantangan buat kita, bagaimana kita harus pintar-pintar beradaptasi. Jangan lupa bahasa itu penting ya, dimanapun kita berada, gunakan bahasa yang baik. Jangan sampai intinya tidak menyinggung lawan bicara kita. Nah, pernah saya juga jalan-jalan ke satu daerah, itu di daerah Selangor di Malaysia. Jadi saya tidak bertemu Upin Ipin di sana, enggak ada ya Upin Ipin di sana ya, mungkin Upin Ipin cuma di kartun aja. Nah, tapi saya sekilas saya lihat daerah itu mirip sekali, jadi masih perkampungan, dan memang di sana saya bertemu dengan banyak orang Indonesia di sana yang sudah lama di Malaysia. Nah, mereka lebih memilih cinta tanah air atau cinta Malaysia? Menurut kalian bagaimana? Cinta dia aja bisa nggak, Pak, pilihannya? Bahaya ini. Aduh. Iya, kebanyakan dari mereka, karena mereka semua kebutuhan dan apa yang dibutuhkan dari mereka disokong atau dibantu oleh pemerintah kerajaan di sana ya. Di sana masih kerajaan soalnya. Jadi dipegang oleh Perdana Menteri Indonesia. Nah, kerajaannya itu di Selangor sangat memperhatikan orang-orang yang memang disintegrasi bangsa di sana. Yang misalkan dari perbatasan Malaysia dengan Kalimantan atau dengan pulau-pulau terdekat dengan Indonesia. Nah, di sana juga kita bisa mempelajari bagaimana saya tidak menyinggung politik, saya tidak menyinggung keluarga negara dan lain sebagainya, saya hanya menyinggung tentang komunikasi yang ada di sana. Sebagian besar di sana mereka sudah fasih berbahasa Melayu, yang notabene-nya adalah bahasa Malaysia. Di sini bisa ya bahasa Melayu ya, betul. Nah, bisa cuma itu aja mungkin ya. Lapenya. Aduh. Iya, jadi seperti itu. Bagaimana kita menerapkan sesuai dengan porsinya. Di sana komunikasi bisa berjalan dengan baik dan didukung oleh pemerintah. Kecuali kita datang ke KL. Nah, di KL ini, KL tahu ya? Kuala Lumpur. Waktu di sana sangat dominan orang-orang yang mendiskriminasikan orang Indonesia.
Nah, di sana kita yang orang Indonesia banyak TKI atau TKW yang bekerja di sana tidak menyebutkan saya berasal dari Indonesia, tapi mereka menyebutkan saya berasal dari Padang, saya berasal dari Jakarta, dari Jawa, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan buat saya, mengapa kalian tidak menyebut negara kalian sebagai di mana kalian berasal? Nah, kita buat penelitian lah di sana. Karena setelah diselidiki, mereka ada diskriminasi tentang Indonesia, di mana Indonesia dianggap mencibir atau menjiplak ya, mencibir dan menjiplak hasil dari kreativitas Malaysia, seperti itu. Nah, jadi mereka masih berkesan kalau batik itu punyanya Malaysia, kalau reog itu punyanya Malaysia, kalau apa lagi tuh banyak lagu lagu yang sayangi itu ya, kalian pernah dengar itu? Nah, wayang juga Pak, yang kemarin lagi viral mah yang wayang katanya keluaran dari Indonesia Pak. Betul. Ya. Nah, banyak budaya yang memang diakui oleh bangsa Malaysia. Yang sebenarnya, nah ini saya agak menyinggung sedikit tentang hak atas kekayaan intelektual ya, di mana satu negara harus mendaftarkan hasil dari kreativitas atau budaya yang ada di dalam satu negara atau negara itu sendiri. Nah, setelah dilihat-lihat, nggak apa-apa ya saya cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bukan maksud hati memperlambat waktu, tidak. Tapi agak Enggak, mirip Pak. di sana ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya, di sana mereka menganggap semua budaya itu hasil jerih payah mereka, hasil budaya mereka. Padahal kalau kita menganut sejarah, saya bicara masalah sejarahnya, karena komunikasi harus berlandaskan ada sejarahnya. Nah, sejarahnya bahwa sebelum Malaysia merdeka, dilepas dari status kerajaan Inggris waktu itu, karena Malaysia dijajah oleh Inggris ya, jadi mereka dibekali ilmu oleh Inggris, kemudian mereka harus membayar royalti ke Inggris juga. Nah, setelah itu mereka dimerdekakan oleh Inggris dan dilepas status kepala negara oleh Ratu Elizabeth. Nah, kepada tiap-tiap kerajaan. Ada yang nanya kemarin ke saya, Pak, kok di Malaysia kerajaannya nggak dihancurin kayak di Indonesia? Beda. Mereka dijajah oleh Inggris, kita dijajah oleh Belanda. Nah, di Belanda kan adu domba ya, tapi kalau di Inggris tidak. Makanya ada negara-negara yang hadir atas negara persemakmuran Inggris. Nah, ini salah satu Malaysia. Nah, di sana mereka didorong untuk mendaftarkan semua kreativitas dan budaya yang mereka miliki. Padahal sebelum mereka merdeka, banyak orang-orang Indonesia yang dihijrahkan ke Malaysia untuk mengajar di sana. Untuk mengajar, membawa kesenian, dan lain sebagainya. Sampai lambat laun itu diadopsi oleh negara tersebut. Nah, bagaimana reaksi pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia akhirnya bersikeras dan mendaftarkan dengan sejarahnya kepada bagian PBB ya, yang berkenaan tentang budaya internasional. Seperti itu. Nah, hubungannya bagaimana komunikasi antara orang Indonesia dengan orang Malaysia di sana? Akhirnya sedikit adanya diskriminasi, mereka enggan menyebutkan bahwa mereka dari Indonesia, karena orang Indonesia di sana disebut Indon. Nah, orang Indon. Nah, Indon udah diskriminasi di sana. Padahal, oh saya orang Jogja, oh saya orang Jawa, saya orang ini ya. Tempatnya yang mereka sebutkan. Tapi, nah itulah kembali kepada tiap-tiap tempat berbeda-beda cara kita berkomunikasi, cara kita menyesuaikan diri. Bagaimana Pak yang kalau misalkan kita yang bekerja di sana? Nah, dilihat dulu pekerjaannya seperti apa. Terkadang mereka bekerja di sektor pertanian atau sektor industri ya. Padahal di negara kita harusnya lebih makmur daripada Malaysia.
Saya tidak membahas tentang negara ya, karena memang bukan porsi saya di sini. Oke, salah satunya itu lintas budaya dan lintas negara, di mana kita harus melihat keadaan satu negara. Tiap negara, tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan nanti Ibu Vera atau Putri main ke tempat lain atau wilayah lain, itu bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Contoh kecilnya Mbak Vera ini ya, main ke rumah mertua ya di kampung ya, jadi harus menyesuaikan diri. Kan seperti itu ya. Iya. Kecilnya seperti itu. Nah, nanti Putri belum menikah ya, belum ya? Belum. Insya Allah ada jodohnya nanti ya. Ya, ini Pak jodohnya sini Pak. Sebentar lagi dia kayaknya, Pak. Bilangin cek. Putri banyak-banyak istighfar kalau ngeliat Maulana ya. Betul Pak. Istighfar. Pesawat. Kayaknya Bulan banyak-banyak istighfar lah. Oke, kayaknya ini dia jual janji manis terus ini. Oke, ambil siapkan boleh ya. Gimana? Oh gitu ya. Ya, pura-pura nggak tahu aja. Oke. Sambil siapkan boleh ya. Siap. Ada yang mau ditanyakan silakan. Yang pertama Adi Kurniawan masih ada? Hadir Pak. Bagus banget Adi. Hadir. Ini Malam masih minggu ada. masa lemas. Iya. Ini saya yakin nih ya. Setelah mata kuliah terakhir selesai, matanya langsung terbelalak semua udah malam mingguan. Oh, udah pasti Pak. Udah pasti ya. Oke, lanjut Ahmad Fauzi. Ada Pak. Oke, Ahmad masih ada ya. Ya ada Pak. Nah, kemudian ada Aldi Maulana. Aldi ada Aldi? Aldi belum ada ya. Kemudian ada Anjeli. Hadir Pak. Oke, masih ada ya. Haji sakit banget. Kemudian Anwar Sidik. Hadir Pak. Nah, masih melek ya War ya. Ya Pak. Kemudian Arlan Prayoga. Hadir Pak. Oke, kemudian ada Bayu Dwi Prasetyo. Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Davarista. Mungkin ketiduran nih Dava ya. Kemudian ada Denisa Aprilia. Hadir Pak. Oke, masih semangat ya? Masih. Insya Allah Pak. Iya, oke nggak apa-apa. Ada Dewi Nurbaiti. Hadir Pak. Oke, Dewi masih semangat ya. Ya Pak. Dimas Yulianto. Dimas ada? Belum ada. Oke. Kemudian Dian Karuniawati. Dian masih ada? Dimas hadir Pak. Oh, Hadir Dimas Pak. ada. Oke. Iya Pak Dimas. Dimas, Dian hadir ya. Hadir Pak. Oke. Kemudian Erisa Pandu Pranata. Hadir Pak. Oke. Hadir, Pandu Pak. masih ada ya. Masih Pak. Febi Ayu Widyasuti. Febi ada. Febrianti Erliana. Hadir Pak. Oke, masih semangat ya Febri ya. Ya Pak. Kemudian ada Vera Monica. Hadir, Pak. Oke, Ibu Vera. Aduh, ibu yang baik nih kayaknya. Vina Aulia. Ada Vina? Oke, kemudian ada Hamidah. Belum ada juga, ada Ida Fitria. Hadir Pak. Oke, Ida. Sudah clear ya pertanyaan tadi ya? Oke, ada Iqbal Baihaqi. Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Mega Juniarti.
Enggak, enggak ada. Ada Muhammad Eki Mauladi juga enggak ada ya tadi. Misbah Maulana. Hadir, Pak. Oke. Ini ya pembual ya. Hati-hati wanita-wanita nih ketemu orang ini. Yo, enggak lah, Pak. Saya aja nih sama Vicon aja setia nih, saya nggak hilang-hilang. Apalagi sama yang lain, coba. Alah. Nur Halifa ada, Nur Halifa? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Nur Hafifah. Oke, mungkin Hadir. enakan. Nur Hafifah Oh, ada hadir. ya? Oke. Punya Odeta nggak ada, Pratiwi nggak ada Pupu Fahrudin tadi sambil kerja deh bilangnya. Oke, ada Putri Rogaya. Putri. Oke. Itu ada Rahmawati. Rahmawati ada? Nggak ada. Ramdan. Ramdan. Belum ada juga. Rizdiana Febrianti. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Rizky Ramadan. Nggak ada. Tania Dewi ada? Nggak ada. Sekian tadi izin. Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak ada. Hadir, Siti... Pak. Hadir. Oh iya, kok lemah sekali Siti Aisyah ini. Mungkin ini ya, agak ngantuk sedikit ya. Siti Imas, ada Siti Imas? Hadir, Pak. Oke, masih semangat ya. Kemudian ada Sri Mulyaningsih. Hadir, Pak. Masih ya? Oke. Masih ada kok, Pak. Kemudian Wulandari. Hadir, Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya dan presentasi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa di-share, bisa ini ya diamalkan nanti di dunia pekerjaan. Atas jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan, tolong dibawakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun sebaliknya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Maaf ya, Pak, kalau ada kata-kata yang kurang sopan atau nggak ngenakin, Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya ya, Pak. Iya, sama-sama. Semangat ya semua Ya, semangat, Pak. Yo. Ya. Izin live ya, Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan. Sehat-sehat, Pak. Amin. Terima kasih.